Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah yang tepat untuk membuat sesuatu sehingga menghasilkan tujuan yang dituju atau diinginkan. Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan langkah-langkah apa saja yang perlu dilaksanakan supaya si pembaca teks dapat mengikuti cara-cara tersebut dengan benar, seperti cara membuat sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Fungsi teks prosedur yaitu memberikan informasi atau petunjuk agar seseorang dapat melaksanakan suatu pekerjaan secara tepat. Ada juga fungsi lain yaitu membagikan ilmu terkait cara membuat atau melaksanakan suatu aktivitas tertentu kepada si pembaca. Ada jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu sebuah teks yang disusun dengan cara yang sangatlah sederhana dan memiliki kemampuan yang terbentuk hanya 2 maupun 3 langkah saja. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks merupakan sebuah metode yang melakukan penjelasan dengan cara yang sangatlah detail. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan sebuah bentuk prosedur yang memiliki sifat fleksibel dikarenakan terdapat langkah yang dimana tidak berurutan dengan sebuah hasil akhir yang sama. Ciri-ciri umum teks prosedur. Jadi, ciri-ciri umum teks prosedur itu ada 4. Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Jadi, kalimat perintah atau imperatif ini merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, tolong matikan lampu itu. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang dimaksud kata kerja aktif ini yaitu kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya, menyiram, menggunting, melempar, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Jadi, yang dimaksud kata penghubung atau konjungsi ini itu kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu. Dan yang keempat atau terakhir itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya menggunakan kata keterangan ini itu untuk menambah atau memberi keterangan pada kata lain. Contohnya, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri teks prosedur kompleks. Nah, jadi ciri-ciri teks prosedur itu ada 9. Yang pertama, berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Yang kedua, bersifat objektif. Bersifat objektif itu maksudnya langkah-langkahnya berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga, bersifat aktual dan akurat. Maksudnya, aktual dan akurat ini berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Yang keempat, berkelanjutan dengan penjelasan. Jadi, prosedurnya harus urut. Kalau nggak urut, pembacanya akan bingung mengikuti instruksi di dalamnya. Yang kelima, bersifat universal. Jadi, nggak hanya bisa berlaku di satu daerah, tapi berbeda di daerah lain. Yang keenam, bersifat logis. Jadi, nggak berdasarkan pada opini, tetapi benar menurut penalaran atau masuk akal. Yang ketujuh, disusun secara informatif.
yaitu bagian langkah-langkah tersusun atas bahasa yang bersifat informatif karena bermaksud menunjukkan sesuatu kepada pembaca. Yang ke-8, dijelaskan secara mendetail. Dan yang ke-9, menggunakan syarat atau pilihan. Struktur teks prosedur. Jadi, struktur teks prosedur ini tersusun oleh 3 elemen utama. Yang pertama, bagian tujuan. Bagian tujuan ini berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh. Biasanya berupa judul. Contohnya, cara mengurus kartu tanda penduduk. Yang kedua, bagian material. Bagian material ini berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan, tetapi tidak semua teks prosedur mempunyai bagian ini. Biasanya bagian ini tuh diisi oleh material yang ada pada resep makanan. Yang ketiga atau yang terakhir itu bagian langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini tidak dapat diubah urutannya, karena memang harus berurutan. Unsur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja imperatif, berisi tentang kalimat perintah atau larangan. Pembaca wajib menggunakan kata kerja ini agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Contoh, diamkan selama 5 menit, jangan sampai tercampur, dan lain-lain. Yang kedua, kalimat interrogatif atau pertanyaan. Kalimatnya berisi tentang pertanyaan. Fungsinya untuk meminta informasi tentang suatu hal atau menanyakan kepada pembaca untuk mengikuti langkah-langkah di dalamnya. Contoh, apakah sudah paham? Sudah mengerti? Apakah sudah dimasukkan? Yang ketiga, kalimat deklaratif atau pernyataan. Kalimatnya mengandung pernyataan. Fungsinya untuk memberikan informasi mengenai suatu hal. Keempat, konjungsi temporal atau kata penghubung. Konjungsi ini menyatakan waktu kegiatan dan bersifat kronologis atau berurutan. Contohnya, kemudian, lalu, selanjutnya, berikutnya, setelah itu. Kelima, verba material, yaitu segala sesuatu mengacu pada tindakan fisik. Contoh, potong cabai, haluskan, dan lain-lain. Yang keenam, ada verba tingkah laku, atau segala tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan. Contohnya, tunggu sekitar kurang lebih 5 menit, atau tunggu sampai matang, dan juga yang lain-lain. Ketujuh, partisipasi manusia. Unsur ini mengikut sertakan manusia ke dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Kedelapan, ada penanda atau bilangan urutan, umumnya berupa angka atau numbering, tetapi beberapa menggunakan penanda atau bullet seperti titik. Penandaan wacana pada teks prosedur. Penandaan wacana pada teks prosedur merupakan sebuah kata atau rangkaian yang menghubungkan berbagai bagian dari sebuah bacaan sehingga menjadi bacaan yang lebih padu. Dan jelasnya, dalam penandaan wacana pada teks prosedur dapat menyajikan berbagai informasi yang dimana menyangkut tahapan-tahapan yang memiliki atau dipenuhi di sebuah kegiatan yang dilakukan. Dalam penandaan wacana pada teks prosedur tentunya memiliki berbagai kata yang dimana kata tersebut adalah 1, lalu, kedua, pertama, yang ketiga kemudian, 4 setelah itu, yang kelima akhirnya, 6 sesudahnya, dan yang ketujuh selanjutnya. Kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat imperatif atau kalimat perintah merupakan kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain agar orang lain tersebut mengikuti perintah yang kita ucapkan kepadanya.
Ciri-ciri: 1. Adanya contoh penggunaan tanda seru di akhir kalimatnya. 2. Sering diawali dengan kata jangan atau tolong. 3. Terkadang mengandung partikel lah atau kan di salah satu katanya. 4. Bertujuan untuk memerintah orang lain. 5. Intonasinya terkadang naik, terkadang turun. 6. Sangat memerlukan respon dari orang lain yang dikenai kalimat ini, di mana respon tersebut adalah diturutinya maksud yang hendak disampaikan dari kalimat perintah yang disampaikan kepada orang lain. Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan merupakan kalimat yang fungsinya untuk menyatakan suatu hal kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan dari orang lain tersebut. Ciri-ciri: 1. Adanya penggunaan tanda titik di akhir kalimatnya. 2. Intonasi kalimatnya cenderung datar atau netral. 3. Berfungsi untuk menyatakan suatu hal kepada orang lain, entah itu berita ataupun informasi penting. 4. Tidak memerlukan jawaban atau respon dari orang yang dikenai kalimat ini. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya merupakan kalimat yang berfungsi untuk menanyakan suatu hal kepada orang lain, entah itu kabar ataupun informasi. Tidak seperti kalimat deklaratif yang tidak mengharapkan jawaban dari orang lain. Kalimat interrogatif ini sangat membutuhkan jawaban dari orang lain yang dikenai oleh kalimat ini. Ciri-ciri: 1. Menggunakan contoh penggunaan tanda tanya di akhir kalimatnya. 2. Intonasi kalimatnya cenderung turun. 3. Adanya penggunaan jenis-jenis kata tanya di dalamnya. 4. Jika tidak menggunakan kata tanya, biasanya kata depan pada kalimat ini sering dibubuhi partikel kah. 5. Sangat memerlukan tanggapan dari orang lain yang dikenai kalimat ini, di mana tanggapan tersebut adalah jawaban dari kalimat interrogatif yang diajukan. 6. Khusus untuk kalimat deklaratif teoretik, kalimat ini tidak perlu dijawab oleh pihak yang ditanya, karena kalimat tersebut merupakan kalimat yang bersifat menyindir atau memotivasi dalam bentuk pertanyaan, bukan menanyakan suatu hal. Teks verba material dan verba tingkah laku. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teks verba material. Verba material adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada tindakan fisik ataupun perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Struktur kalimat dari verba material adalah subjek, verba material, dan objek. Contoh, Ahmad sebagai aktor, membaca sebagai verba, koran sebagai sasaran. Yang kedua, teks verba tingkah laku. Verba tingkah laku adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan yang dilakukan dengan ungkapan, dalam kurung, bukan sikap mental yang tidak tampak. Contoh menolak. Arul menolak ajakan Randy untuk mencuri karena tidak ingin terjerumus dosa. Memahami, Mondi sangat memahami materi bahasa Inggris yang diajarkan oleh guru. Menikmati, Hakim sangat menikmati nasi uduk buatan Sagita. Menerima, Desya menerima tamu dari keluarga Manarul. Merasa, Dedes merasa sangat senang karena telah dibelikan sebuah sepeda di hari ulang tahunnya. Yakin, Komandan sangat yakin